Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas. Masih menyambung dengan prosentasi bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini menyangkut dana investasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dia menawarkan ke semua negara untuk berinvestasi di daerah yang menghasilkan tambang, menghasilkan sumber kekayaan alam Indonesia, bahkan menyampaikan lahan sampai proyek-proyek. Apakah ini sudah mendapat persetujuan dari rakyat atau pemerintah daerah yang nanti akan dijadikan objek investasi atau kerjasama? Nah, ini dalam hal keputusannya kan harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah atau rakyat di daerah. Tapi nggak melalui itu, langsung dia seenak aja menawarkan obral murah investasi, ibaratnya menjual aset negara. Terus dari hasil investasi atau kerjasama investasi itu menguntungkan rakyat Indonesia atau menguntungkan negara apa tidak? Jangan secepat kilat menandatangani MOU kerjasama semua investasi tawarkan secara murah kepada Cina, pada negara asing. Ini sebenarnya harus lama prosesnya, itu jangan ujuk-ujuk langsung ditandatangani. Emang nggak perlu estimasi, perlu orang yang pandai menawar, ibaratnya dalam artian hasilnya itu bagaimana gitu loh. Banyak sekali yang diinvestasikan keluar, dan mayoritas adalah negara Cina. Ini kan jelas merugikan Indonesia. Pertama, merugikan rakyat. Kenapa daerahnya itu tergusur? Rakyatnya nggak dipikirkan. Kemudian dampak lingkungannya setelah dieksplorasi itu adalah kerusakan lingkungan. Itu satu. Kemudian yang kedua, resiko penggusuran rakyatnya sendiri, dalam artian penggusuran tanah, kemudian penggusuran tenaga kerja. Kenapa? Tenaga kerja Cina itu rata-rata dari Cina, sementara rakyat masih banyak yang nganggur. Itu dua, Ketiganya, ketidaktransparannya hasil keuangannya itu, dana investasinya itu lari ke mana, mengalir ke mana, yang digunakan untuk apa. Yang keempat adalah rakyat akan menanggung beban dari kerusakan alam di lingkungan, kerusakan lingkungan lah itu. Apa para negosiator itu nggak mikir seperti itu? Rakyat kita mau dikemanakan? Dia asal aja menawarkan keliling,
ke semuanya. Dan itu pun kayak ngebut, kayak dipacu sebelum dia pensiun atau pasca tugas presiden. Nah, sebelum habis jabatan dia mumpung kali rakus dan ambisi. Kalau bisa semua kekayaan alam di semua daerah di Indonesia itu dihabisin semua biar diolah orang asing semua, dikuasai asing. Ya, langsung semuanya dipercepat, semuanya di MOU kan. MOU itu kan bahasa halus, bahasa yang kasar kan mengundang penjajah. Kemudian yang kelima, dengan banyaknya investor asing ini akan mengancam kedaulatan wilayah, kemudian kedaulatan ekonomi, kedaulatan budaya dan sosial NKRI terancam. Lah anehnya TNI dan Polri, TNI yang utama adalah mempertahankan kedaulatan NKRI itu harga mati. Tapi dengan adanya investasi ini seakan-akan negara itu dikuasai oleh penjajah, investor, nggak punya kuasa. Kenapa TNI diam saja? Karena panglima-panglima atau jenderal-jenderalnya itu yang milih adalah presiden. Jadi harus tunduk. Itu menurut kacamata mereka. Padahal tugas pokok TNI dan Polri adalah melindungi tumpah darah Indonesia dan mengayomi rakyat, bukan mengayomi rezim yang berkuasa. Rezim berkuasa itu tiap 5 tahun bisa saja berganti, tapi tugas pokok TNI melekat sampai mati. Itu yang disampaikan. Mana lebih berbahayanya, kedaulatan NKRI ini ataukah takut sama instruksi presiden, perintah presiden? Ini harus ditelaah para jenderal itu. Jangan justru malah memusuhi rakyat, ngebuki rakyat, menembaki water cannon ke rakyat. Itu kan uang rakyat yang dibeli, water cannon, barakuda itu, ya kan? Seharusnya itu ditembakkan ke wajah mereka itu, jangan rakyat. Kasihan rakyat, nggak bisa apa-apa, nggak punya senjata apa-apa, mau demo aja dihadang. Di demo aja presidennya kabur, justru menjajah kereta api, kan? Itu logika rakyat yang cerdas seperti itu. Yang lebih pokok adalah selama presiden menjelang pensiun, jangan mengeluarkan pernyataan atau sikap yang strategis dengan MOU, menjual aset-aset negara. Bahaya ya kalau hasil aset negara itu masuknya ke kas negara. Kalau itu masuknya ke kantong-kantong ini penguasa dan pembantu-pembantunya, repot, nggak ada pertanggungjawabannya kepada rakyat. Itu logikanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.